Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang timer dan counter. Jadi itu adalah satu kesatuan eh, beda aplikasi tapi satu prinsip kerja. Timer pada AVR pada Atmega 16 ada tiga jenis, timer 0, timer 1 dan timer 2 ya. Timer 0 dan timer 2 8 bit sama-sama 8 bit. Timer 1 16 bit ya. Timer 0 punya fitur yaitu satu buah unit compare. Jadi ketika nilai pembandingnya sama akan interrupt dan menghasilkan kembali ke 0. Clear time, phase correct PWM, frekuensi generator, prescaler dan sebagainya. Apa itu timer? Timer adalah sebuah fungsi yang bertugas menghitung dan melakukan perhitungan dengan menggunakan frekuensi kristal sebagai sumber perhitungannya, sebagai acuannya, atau juga bisa menggunakan sumber eksternal melalui pin T0 ya. Register pada timer ada dua, yaitu TCNT0 pada timer 0 dan OCR0 pada timer 0 ya. TCNT untuk menghitung dan OCR0 untuk membandingkan ketika TCNT sama dengan OCR maka akan terjadi sesuatu gitu ya. Timer dapat diberi sumber dari eksternal yaitu melalui T0 gitu. Terus berapa definisi pada timer counter 0? Bottom berarti mencapai bawah, max berarti mencapai atas, karena 8 bit berarti 255, 2 pangkat 8 ya. TOP berarti TOP adalah nilai yang sama dengan OCR0. Oke, mode operasi. Jadi mode operasi normal itu berarti fungsinya timer hanya untuk menghitung saja. Contohnya pada delay ya. Delay pada Atmega 16 ada dua yang sudah ada bawaannya pakai library, yaitu delay ms milisekon dan delay us atau mikrosekon. Nah, delay ms milisekon. Tapi kalau kita mau membuat delay, misalkan delay 1 sekon, tidak ada. Caranya gimana kalau kita mau membuat delay 1 sekon? Ya, menggunakan fungsi timer. Bisa menggunakan fungsi timer itu ya. Jadi membuat fungsi delay lagi itu salah satu dari aplikasi mode normal. Mode CTC artinya, jadi secara normal timer akan menghitung 0 1 2 3 4 5 sampai 255 ya, sampai 255. Kalau 8 bit 255, habis itu kembali ke 0, naik 0 kayak 0. Tapi kalau CTC dikasih atasnya bukan 255 tapi misalkan 125, lalu kembali 0, atau mungkin ke 75 tok, dari 0 sampai 75 kembali ke 0, 75 kembali 0. Karena kalau 0 sampai 255 mungkin membutuhkan waktu, tergantung pre-cycle-nya, tergantung pembaginya 1 milidetik. Jadi kalau 1 ke sampai menghitung dari 0 ke 125 ya berarti lebih kecil, lebih sedikit lagi, 0, setengah milidetik misalkan gitu ya. Jadi itu cara menghitungannya. Nah, ketika nyampe ke atas dia akan kembali ke bawah. Jadi max-nya bukan mengatur, max-nya bukan 255 tapi bisa diatur lebih kecil lagi. Nah, gitu. Itu pada metode CTC. Nah, tapi kalau pada metode CTC ini ketika nyampe atas karena max-nya sudah diatur maka kembali 0 tapi tidak terjadi interupsi ya. Jadi kalau menggunakan TCT nanti tidak ada interupsi. Tidak ada interupsi untuk outputannya. Ini adalah fungsi rumus dari CTC. Jadi frekuensi output adalah frekuensi clock dibagi 2 kali n adalah prescaler. Jadi prescaler itu apa? Prescaler itu jadi pembagi dari clocknya. Clock kan sangat tinggi, misalkan 12 MHz ya.
Jadi nggak mungkin 12 MHz kita pakai semua, terlalu cepat. Maka ada namanya prescaler, 1 tambah OCRN. Nah, 1 tambah OCRN. OCRN adalah perhitungan yang dimasukkan membanding topnya tadi. Jadi ini, kalau tadi OCR normalnya 255, kita mau setting berapa? 125 dan sebagainya, itu dari sini. Ini ngetahuinya dari mana? Dari perhitungan. Jadi ini kita setting misalkan 1 milidetik atau 0,001 detik. Ini 12 MHz frekuensi kita. Prescalernya kita anggap misalkan 64, maka OCR-nya akan ketemu. N prescaler itu kalau di timer seperti ini, jadi 12, berarti prescalernya adalah 1, karena 12 MHz dibagi N-nya 1, 12 MHz ya. Kalau 11,719 kHz, berarti itu prescalernya adalah 1024. Nah, kita buktikan. Jadi 12.000 kHz, 12 MHz dibagi 1024, ketemu 11,719 kHz. Nah, jadi 11,719 itu aslinya dari ini, frekuensi clock dibagi N-nya 1024, frekuensi clocknya 12 MHz gitu. Jadi pembagiannya 184255614. Supaya lebih mudah bisa dimasukkan ke rumus di Excel. Jadi misalkan timer 0, prescalernya berapa, T yang diinginkan berapa, maka TCNT atau OCR yang tadi yang kita hitung, yang ingin kita cari adalah berapa gitu ya. Gitu, supaya berhitungnya lebih mudah. Karena untuk menentukan N 1864256 atau 124 ya harus coba-coba yang paling cocok yang mana. Gitu ya. Jangan sampai menghasilkan nilai minus, karena minus nggak ada di sini. Metode fast PWM. Metode fast PWM namanya ada PWM, maka pasti tujuannya untuk menghasilkan PWM atau pulse width modulation. PWM itu apa? PWM itu adalah suatu sinyal yang bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Tujuannya untuk mengatur misalkan kecepatan motor, mengatur output dari bak bus dan sebagainya. Jadi besarnya kotak dan besarnya off itu bisa diatur dan berfungsi dan istilahnya adalah duty cycle ya. Kalau pada mode fast PWM, bottomnya tetap 0, topnya maxnya tetap 255, tapi di tengah-tengahnya bisa kita setting OCR 0-nya, bisa kita setting misalkan 125. Ketika sudah 125, maka dia akan kembali ke 0 dan terjadi interupsi ya. Bisa disetting semakin kecil OCR 0-nya, maka sinyal kotaknya semakin kecil dan terjadi interupsi. Interupsi itu adalah perintah yang ingin kita lakukan dilakukan oleh microcontroller ya. Gitu ya. Itu adalah mode fast PWM. Ini adalah rumusnya. Mode phase correct PWM mirip dengan fast PWM, tapi dua slope, satu naik satu turun. Nah gitu ya. Fungsinya seperti apa ya, dicoba saja. Jadi hampir mirip, cuman karena itu naik turun, maka rumusnya frekuensi untuk periodenya adalah dua kalinya. Jadi kalau tadi frekuensi clock dibagi N kali 256, nah ini ya. Kalau phase correct PWM karena naik miring turun miring, maka dua kalinya 510 gitu ya. Nah, lebih lama, jadi kotak-kotaknya lebih lama, lebih lebar daripada naik saja. Kalau tadi kotak-kotaknya kecil, pada OCR 0 yang sama kecil, kalau ini OCR yang sama maka lebih besar kotaknya. Gitu. Nah, ini adalah
kontrol TCCR0 pada timer 0. Nah, itu maksudnya apa? Jadi ketika kita bangkitkan bangkitkan menggunakan code vision, maka nanti akan muncul seperti ini, time counter 0 initialization, clock value 11,700 MHz, mode normal, maksimalnya 0 FF ya. Outputnya disconnect, artinya tidak dihubungkan apapun. Periode timer 10 milisekund. Nah, jadi seperti ini. WGM00 nilainya 0. Nah, WGM00 nilainya 0 itu adalah, artinya WGM00 nilainya 0 adalah 00 normal, artinya dia mode normal ya. Artinya dia itu mode normal. Jadi WGM00 ini WGM01, WGM00 WGM01 0. Berarti dia adalah mode normal. Kalau WGM010 WGM001 maka phase correct PWM, 10 CTC 11 fast PWM. Jadi misalkan kita mendapatkan suatu program dari internet, ya ini bagaimana melihatnya, apa saja fungsi yang sudah diaktifkan, bisa dilihat di modenya ini keterangannya. Nah, ini adalah kalau keterangannya dihapus misalkan oleh penulisnya, ya kita lihat di ininya, ini apa saja yang dibangkitkan ya. Ternyata 0 itu normal ya, gitu, normal timer. Terus komnya 00,01. Oke. Apa ini? Komnya 00 dan komnya 01. Nilainya 00. Berarti itu adalah 00 adalah normal port operation. Jadi disconnect, outputnya disconnect, tidak hubungan apapun. Kalau 01 toggle itu ketika interrupt dia on, interrupt lagi off, interrupt on, interrupt off. Nah, kalau 10 ketika compare maka 0 gitu ya, dihubungkan dan seterusnya. Itu ketika output non PWM mode, compare output non PWM mode. Nah, ini ketika normal atau ketika ini normal ya, maka ini tabelnya. Ketika fast PWM, jadi ketika ini 11 maka tabelnya seperti ini ya, 01 maka terbalik dan sebagainya. Oke. CS00 sampai CS02. CS00 sampai CS02. 101. 101 itu berarti, nah ini ya, artinya presecalernya adalah 1024 ya, 1024. Jadi ketemunya tadi 11,719 kHz, 11,719 kHz ya. Nah, gitu ya. Oke. Ada tambah 1 juga, sama tapi 16 bit. Jadi kalau 8 bit 255, kalau 16 bit ya 2 kali lipatnya 256 kali 256 ya. Atau kalau 8 bit FF, kalau 16 bit FF 4 kali ya. Oke. Gitu. Jadi sama mode operasinya. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kita akan praktek mungkin timer dan counter.